Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang Allah berikan, karuniakan kepada kita semuanya, yang mana dengan nikmat dan taufik darinya Allah Subhanahu wa taala izinkan kembali kita melanjutkan membahas salah satu kajian yang penting juga bagi kaum muslimin secara umum dan juga secara khusus bagi para penghafal Al-Qur'an, yaitu tentang adab-adab, akhlak-akhlak terhadap Al-Quran. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita sudah sampai pada bab keutamaan para ahli Al-Quran, keutamaan menjadi ahli Al-Quran. Penulis Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala memberikan beberapa hadis dan juga athar-athar dari para salaf yang menunjukkan keutamaan menjadi ahli Al-Quran, untuk memotivasi kita semua untuk bisa menjadi ahli Al-Quran, yang mana yang dimaksud dengan ahli Al-Quran adalah ahli dalam membacanya, ahli dalam huruf-huruf dan lafaznya dengan cara mempelajari tajwidnya, makhraj dan sifatnya yang benar, kemudian menghafalkannya. Kemudian juga ahli dalam mengetahui maknanya, ahli dalam ilmu makna Al-Quran, memahami kandungan isi Al-Quran, tentunya dengan mempelajari maknanya, entah dengan membaca tafsir ataupun yang lainnya. Kemudian juga ahli dalam mengamalkannya, yang mana itu adalah tujuan inti dari diturunkannya Al-Quran. Beliau menyebutkan yang pertama, keutamaan menjadi ahli Al-Quran adalah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh, menjadi keluarganya Allah dan kekhususannya, yang tentunya akan mendapatkan banyak keistimewaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis. Beliau mengatakan, hadis ini beliau riwayatkan langsung ya. Haddatsana Abu Ja'far Ahmad ibnu Yahya Al-Hulwani qala haddatsana Yahya ibnu Abdul Hamid Al-Hamani qala haddatsana Hammad ibnu Shu'aib an Asim an Zirrin an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yuqalu li sahibil Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada ahli Al-Quran. Tentunya ini menunjukkan keutamaan menjadi ahli Al-Quran. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, dikatakan kepada ahli Al-Quran yang mempelajari lafaznya maupun maknanya dan juga mengamalkannya, mereka mendapatkan keistimewaan. Dikatakan kepada mereka, iqra warqa fid darajat, bacalah, maksudnya adalah bacalah Al-Quran, yaitu bacalah Al-Quran. Kalau pada hari kiamat tentunya secara zahir tidak ada mushaf di sana, tentunya dia membaca dengan hafalannya. Ini menunjukkan keutamaan menghafalkan Al-Quran juga. Bagi orang yang hafal Al-Quran, memahami maknanya dengan benar, mengamalkannya, maka akan mendapatkan keistimewaan seperti ini. Bacalah dan naiklah pada derajat-derajat surga. Membaca, ketika dia membaca maka akan semakin naik, naik terus, dan
dari derajat-derajat surga. Karena dalam beberapa riwayat hadis menunjukkan bahwa surga itu tidak hanya satu derajat saja, tapi bertingkat-tingkat, menunjukkan ke amalan orang. Kan setiap orang memiliki amalan yang berbeda-beda, ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Semakin banyak amalannya, maka semakin tinggi derajat surga yang ia dapatkan nantinya. Ini juga hendaknya memotivasi kita untuk banyak melakukan amal saleh, ya. Karena semakin banyak amal saleh yang kita lakukan akan menentukan derajat surga yang akan kita raih pada hari kiamat kelak. Bacalah dan naiklah pada derajat-derajat atau pada tingkatan-tingkatan surga. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah dengan jelas dan tidak tergesa-gesa, dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Dari sini kita juga mendapatkan petunjuk bahwasanya disunnahkan, dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil di sini maksudnya adalah sebagian para ulama mengatakan at-tabyin, dengan jelas makhraj dan sifatnya, jelas suaranya. Kalau makhraj dan sifatnya tidak benar, akhirnya tidak jelas dan jadi tidak tartil. Kalau suaranya tidak jelas atau bacaannya cepat, juga tidak dikatakan tartil. Diriwayatkan bahwasanya dari sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifah al-wuquf, ya. Mentajwidkan huruf-huruf ketika membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, hukum-hukumnya ataupun sifat dan makhrajnya. Karena setiap huruf dalam Al-Quran memiliki sifat atau makhraj atau tempat keluar yang berbeda-beda, agar tidak tertukar antara satu huruf dengan huruf lainnya. Kalau melihat dari redaksi hadis ini, bahasanya yang mendapatkan keutamaan ini adalah yang hafal Quran dan juga dia bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Ketika di dunia membaca Al-Quran itu dengan tartil. Wallahu a'lam. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Karena tempatmu di surga yang akan derajat yang akan kau raih di surga itu adalah tergantung pada akhir ayat. Di sini ayat, ya, bukan surat atau juz. Akhir ayat yang kamu baca nantinya. Sampai mana kamu hafal? Sampai mana kamu bisa membaca Al-Quran? Maka sampai situlah nanti derajatmu di surga. Ya, ini menunjukkan keutamaan menjadi sahibul Quran, ahli Al-Quran. Ya, dikatakan sahib berarti kan dia istilahnya mulazim atau terus menerus, ya. Sering membaca Al-Quran, memurajaah Al-Quran. Ya, ini merupakan anjuran, motivasi bagi kita atau bagi yang menghafalkan Al-Quran untuk terus memurajaah Al-Qurannya sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada ahli Al-Quran, ya, sahibul Quran huwa man yulazimul Quran inayatan bitadabburihi wa inayatan bil amali bihi. Sahib, ya, kalau bahasa Indonesia sahib itu kan teman. Kenapa dikatakan teman atau, ya, sahabat, ya, sampai dijadikan bahasa Indonesia, ya, sahabat dari kata sahib itu karena dia selalu bersama, ya, kemana-mana dia pergi, ya, berarti dia selalu bersama Al-Quran. Inayatan bitadabburihi, ya, dia selalu, ya, perhatian dengan Al-Quran
bersama dengan Al-Quran dalam apa? Mentadabburinya, membacanya, mentadabburinya, wa inayatan bil amali bihi, juga perhatian selalu berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran. Jadi bukan hanya yulazim al-qiraah saja, selalu bersama dengan Al-Quran, yaitu membacanya. Bukan hanya itu, tetapi juga mentadabburinya dan mengamalkannya. Dan tentunya ini sudah dijelaskan oleh beliau, makna dari ahlu Al-Quran itu adalah bukan hanya sekedar membaca, tetapi mentadabburi dan mengamalkannya. Karena memang itu adalah tujuan Al-Quran diturunkan. Kalau ada orang yang selalu membaca Al-Quran, tapi dia tidak perhatian dengan kandungan isi Al-Quran, amalannya malah bertentangan dengan isi Al-Quran, maka tentunya dia tidak dikatakan sebagai sahibul Quran. Yaqra'ul Quran wa yattabi'ul Quran i'timaran wa imtithalan. Dia membaca Al-Quran dan juga mengikuti kandungan isi Al-Quran, entah itu perintah-perintah ataupun menjauhi larangan-larangan, i'timaran wa imtithalan, melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia mengetahui bahasanya itu adalah perintah Allah dan perintah Allah harus dilaksanakan. Fahadihi hiya suhbatu li kitabillahi ta'ala. Inilah bentuk dari membersamai Al-Quran. Itu bukan hanya sekedar membaca tentu juga, tapi kemudian juga memahaminya, mentadabburinya, dan juga mengamalkannya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membersamai Al-Quran dengan cara seperti ini. Kemudian lanjutan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran yaumal qiyamah iqra. Dikatakan pada hari kiamat nanti kepada ahli Al-Quran, bacalah. Qauluhu iqra amrun bi qiraatil Quran. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para sahibul Quran, ahli Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Jadi ada perintah untuk membaca Al-Quran. Di sini hari kiamat, di sini maksudnya adalah di surga, ya. Karena dijelaskan fa inna manzilataka, ya, kedudukanmu di surga nantinya adalah sesuai akhir ayat yang kamu baca, berarti bukan ketika di padang mahsyar, ya Allah alam, tapi di surga, karena derajat-derajat tadi derajat di surga. Wa hadzal amru lahu bi qiraatil Qur'an fil jannah. Ini adalah perintah kepada ahli Al-Qur'an untuk membaca Al-Qur'an di surga. Ini sudah masuk surga, disuruh membaca Al-Quran. Dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala artinya sebuah ibadah, ya. Artinya dia diperintahkan untuk beribadah di dalam surga, begitu. Fayu'maru fil jannah bi ayyaqra'a al-Quran. Ya, di dalam surga dia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Wa minal ma'lum annal jannata laysat dara taklifin. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwasanya surga itu bukan tempat untuk seorang dibebani dengan perintah oleh syariat, dibebani syariat. Karena di dunia kita dibebani syariat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi kalau di surga itu kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi untuk salat, untuk puasa, untuk zakat dan sebagainya. Karena ya, dunia adalah tempat untuk beramal, beribadah, melaksanakan beban syariat. Nah, kalau di surga tentunya sudah tidak ada lagi beban syariat tadi. Wa innama hiya daru tana'umin wa nailits thawab. Ya, di surga itu adalah tempat untuk menikmati amal yang dilakukan di dunia. Jadi bukan nanti di dunia diperintahkan untuk beramal, beribadah, nanti di surga disuruh lagi. Karena di surga nanti kita akan merasakan hasil dari jerih payah di dunia.
amalan kita di dunia. Tapi kenapa kok ahli Quran masih diperintahkan untuk membaca Al-Quran? Ya, seperti inilah yang beliau maksudkan. Walihada qala ahlul ilmi anna amra sahibil Quran biqiraatil Quran innama huwa qiraatun ala wajhit tana'umi wat taladzudzi. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan perintah kepada ahli Al-Quran untuk membaca Al-Quran di surga itu bukan ibadah, bukan beban syariat sebagaimana di dunia. Ya, di dunia kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, untuk mentadabburinya, mengamalkannya. Ya, nanti di akhirat, di surga, ahli Al-Quran diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Nah, di situ bukan perintah sebagai beban syariat, tetapi perintah yang masuk dalam kategori kenikmatan dan kelezatan. Diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang nikmat. Ya. Nah, jadi bukan beban, bukan kewajiban gitu, bukan sesuatu yang kalau dia tidak melaksanakan tidak mendapatkan atau dia akan mendapatkan hukuman. Tapi coba kamu lakukan ini, kamu nanti akan dapat hadiah gitu, akan mendapatkan derajat yang tinggi. Fa huwa yaqra'u mutana'iman wa mutaladzidzan. Maka nanti ahli Al-Qur'an itu ketika membaca Al-Qur'an di surga, dia tidak merasakan bahwasanya itu adalah sebuah beban, bahwasanya itu adalah sebuah paksaan yang berat untuk dilakukan, tapi dia merasakan kenikmatan, menikmati bacaan Al-Qur'annya. Karena setiap bacaan ayat yang dia baca, wah, dia mendapatkan tingkatan yang tinggi, tingkatan dan naik terus. Tentunya dia akan merasa senang, merasa nikmat. Wa yaqra'u wa yarqa fi darajil jannah. Dia membaca kemudian naik. Semakin dia membaca, semakin naik. Tentunya dia akan merasa senang dengan bacaan Al-Qur'annya di tingkatan surga. Mithlama yulhamuna at-tasbiha wa dzikrallah tabaraka wa ta'ala fil jannah. Kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah atau amalan-amalan yang diwajibkan di dunia pada ketika kita di surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya mengilhamkan kepada ahli surga untuk bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melakukan itu atas dasar kenikmatan, bukan karena itu adalah sebuah beban sebagaimana kalau di dunia. Memang sebagian orang merasakan bahwasanya ibadah itu adalah sebuah beban. Salat, puasa, ya, tentunya akan makanya dikatakan taklif, ya, beban syariat. Tapi sebagian orang lain merasakan sebuah ibadah itu adalah sebuah kenikmatan. Bahkan sebelum dia di surga, ya, di dunia dia merasakan itu adalah sebuah kenikmatan, sehingga tidak terasa, ya, dia menikmati ibadah tersebut, ya, senang melakukan ibadah tersebut. Tentunya ini diraih oleh orang-orang yang merasakan manisnya keimanan, sehingga nanti di surga dia tetap meminta untuk bisa membaca Al-Quran karena merasakan nikmatnya di dunia, meminta untuk tetap bisa berzikir kepada Allah, meminta untuk bisa tetap salat bagi ahli salat dan sebagainya. Jadi ya, jelas di sini bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh ahli surga itu bukan sebuah beban syariat, tapi adalah sebuah kenikmatan. Karena di surga itu adalah tempat kenikmatan, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada rasa memberatkan sama sekali. Barqa fid darajat, ya, bacalah dan naiklah pada tingkatan-tingkatan surga. Ai fi darajatil jannah. Maksudnya di sini tingkatan-tingkatan itu tingkatan surga. Karena di mana lagi ada tingkatan kalau dalam hari kiamat, ya, dan itu adalah sebuah kenikmatan kalau tidak di surga. Ya.
Wa hadza fihi tafadulu ahli jannah fi darajatil jannah bihasabi a'malihim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ahli surga itu bertingkat-tingkat, tidak satu derajat yang sama, dan disesuaikan dengan amalan mereka di dunia. Wa min jumlati a'malihim inayatuhum bil Qur'an. Di antara hal yang membuat tingkatan seorang itu berbeda, menjadi tinggi di surga nantinya adalah perhatian mereka, kebersamaan mereka dengan Al-Quran, dengan membacanya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Dan tentunya ini bukan hanya satu-satunya. Oleh karena itu setiap orang memiliki passionnya sendiri dalam ibadah. Kalau dia memang lebih condong untuk menjadi ahli Quran, maka memaksimalkan hal tersebut. Kalau dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang barakah yang banyak, maka dia gunakan hartanya untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Itu juga yang lainnya. Walihada qala Allah tabaraka wa ta'ala wa likullin darajatun mimma amilu wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Setiap orang akan mendapatkan tingkatan surganya masing-masing sesuai dengan amalan mereka di dunia. Semakin banyak amalan mereka, semakin ikhlas dan banyak amal mereka, maka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Dan itu semua untuk memenuhi, untuk membalas amalan mereka di dunia, dan mereka tidak akan dizalimi di akhirat nantinya. Tidak ada seorang yang merasa bahwasanya derajat surga ini tidak sesuai dengan amal saya di dunia. Jadi semua orang akan merasa, bahkan merasa lebih, merasa bahwasanya amalan di dunia yang mereka lakukan itu tidak setimpal dengan Allah, balasan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga semua orang merasa ridha, tidak ada yang merasa terzalimi. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sebagaimana juga ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan suara yang jelas, bacaan yang jelas, sehingga dia bisa mengerti apa yang dia baca. Karena itu adalah tujuannya. Maksudnya adalah sehingga dia bisa mentadabburi apa yang dia baca. Kalau bacaannya jelas tapi dia tidak faham, ya itu bisa dikatakan bukan tartil. Ai la tasta'jil fil qira'ah. Jangan terburu-buru dalam membaca Al-Qur'an. Terlalu cepat. Baca dengan tenang, satu kata dimasukkan ke dalam hati untuk dipikirkan maknanya. Wala tahudza al-Qur'an lil wala tahudza al-qira'ah lil Qur'an hadzan. Jangan membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang cepat. Walakin iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah, nanti dikatakan kepada ahli Al-Qur'an di surga dengan bacaan yang tartil, pelan-pelan, tidak usah terburu-buru, sebagaimana engkau membacanya dengan bacaan yang tartil di dunia. Wa hadza min tawfiyatil a'mali lil ibad. Hal ini ketika ahli Al-Qur'an diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil dan dia akan mendapatkan derajat sesuai dengan bacaannya, maka ini adalah sebuah bentuk dari membalas amalan hamba. Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan hamba-hambanya bid darajat wa rif'ati manazil fi jannatin na'im, dengan tingkatan surga yang dia raih, kedudukan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Tentunya semakin tinggi tingkatan surga, semakin banyak kenikmatan dan keistimewaannya. Fakullun bihasabi amalihi. Setiap orang mendapatkan tingkatan sesuai dengan amalannya masing-masing. Fa qira'atul Qur'an wa tadabburihi wa mujahadatin nafsi 'ala al-'amali bihi
min jumlatil amali alladhi yartaqi bihi al-'abdu fi darajil jannah. Seorang itu membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, mentadabburinya, kemudian bersungguh-sungguh berusaha untuk mengamalkan isi Al-Qur'an. Ini adalah sebuah bentuk amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dengannya nanti dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Ya, ini adalah salah satu bentuk, tentunya bukan satu-satunya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, ya, qala al-Imam Ibnul Qayyim fi bayanihi li ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, iqra warqa fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin kunta taqra'uha. Beliau menjelaskan tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah dan naiklah, karena nanti tempatmu di surga itu sesuai dengan bacaanmu atau bacaan terakhir yang kamu baca di surga nantinya, ya. Yahtamilu syai'ain. Ini bisa jadi dua hal. An takuna manzilatuhu 'inda akhiri hifdhihi. Yang pertama adalah bisa jadi kedudukan yang terakhir atau posisi terakhir, derajat yang dia dapatkan, ya. Derajat yang dia dapatkan di surga adalah sesuai dengan akhir hafalannya di dunia, akhiri hifdhihi. Jadi misalnya di dunia dia hafal juz 30 gitu, ya. Maka nanti kedudukannya sampai juz 30. Kalau semakin banyak hafalannya, ya, semakin tinggi derajat yang dia dapatkan, sesuai dengan hafalannya di dunia. Kalau kemungkinan pertama ini, artinya seorang yang menghafal Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan untuk bisa membaca sesuai dengan akhir hafalannya, walaupun mungkin dia orangnya murajaahnya kurang atau yang lainnya, ya. Yang penting sesuai dengan akhir hafalannya. Kalau di kita istilahnya pernah hafal gitu, ya. Wa an takuna 'inda akhiri tilawatihi li mahfudhihi. Kemudian kemungkinan yang kedua, bisa jadi derajat yang dia dapatkan itu sesuai dengan akhir bacaan yang bisa dia baca pada saat itu, yang bisa dia storkan, ya. Jadi walaupun dia hafal mungkin 30 juz, tapi ternyata baru beberapa juz sudah macet begitu mungkin hafalannya, maka berarti sampai situ saja. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan pertama sesuai dengan jumlah hafalan yang dia hafalkan di dunia. Yang kedua sesuai dengan apa yang bisa dia storkan di surga nantinya. Wa hadza fihi tafawutun. Antara dua hal ini ada perbedaan, kata beliau Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, li'annahu qad yahfazu walakin la yatlu ma yahfaz. Ya, bisa jadi ada orang sudah pernah hafal, tapi dia tidak bisa membaca atau menyetorkan apa yang dihafalkan. Ya, mungkin karena dia sudah melupakannya atau dilupakan oleh Al-Qur'an. Wala ya'tani bihi, dia juga tidak perhatian dengan hafalannya. Ya, pokoknya pernah hafal saja. Fa fil ma'na tsani, maka menurut kemungkinan yang kedua, yaitu kedudukannya sesuai akhir bacaan yang bisa dia storkan, inda akhiri tilawatihi li mahfudhihi ay annahu mu'tanin bima yahfaz. Artinya dia harus perhatian dengan apa yang dia hafalkan. Tikraran wa mudawamatan 'alal 'inayati bihi. Dia terus mengulang-ulang, senantiasa memurajaah hafalannya dan perhatian dengan hafalannya. Nah, ini adalah keistimewaan yang kedua yang beliau sebutkan dalam kitab beliau dalam bab keutamaan menjadi ahli Al-Quran, yaitu orang yang menjadi ahli Al-Quran di dunia memiliki keutamaan ketika nanti di surga dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi sesuai dengan sesuai dengan hafalan yang dia
hafalkan sesuai dengan ya, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, dan nanti dia akan mendapatkan kedudukan sesuai dengan bacaan, sesuai dengan akhir bacaan yang dia lantunkan di surga nantinya. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu tidak hanya satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat, per derajat. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga ya, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, menyebutkan bahwasanya surga itu ada 100 derajat. Tapi sebagian para ulama mengatakan ini tidak membatasi, karena kalau menurut hadis ini artinya setiap ayat ada tingkatannya ya. Berarti tingkatan surga sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran ya. Jadi kalau dia membaca satu ayat berarti tingkat 1 gitu ya, 2 ayat tingkat 2 ya. Sedangkan di dalam Al-Quran ya tentunya sangat banyak ya, puluhan ribu ya ayat Al-Quran. Jadi hadis yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran tingkatan surga itu ada 100 tingkatan ya, sebagian para ulama mengatakan itu tidak membatasi ya, sebagaimana juga ketika Nabi SAW bersabda inna lillahi tis'an wa tis'una wa tis'ina isman ya, man ahsaha dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Ini tidak membatasi bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala hanya 99 saja, wallahu alam. Ya, tentunya yang tingkatan surga itu ada berapa tidak perlu diperdebatkan atau diperpanjang, tapi menunjukkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat dan amalan hamba itu nanti akan dihitung sesuai dengan amalannya, akan mendapatkan tingkatan yang setimpal. Maka hendaknya kita di dunia berusaha untuk memperbanyak amal saleh apapun itu bentuknya, dengan niatan juga agar nanti bisa mendapatkan tingkatan yang tinggi di surga, karena setiap orang memiliki tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan amalannya. Bahkan mungkin dalam satu keluarga ya, memiliki tingkatan yang berbeda-beda dan orang yang mendapatkan yang tingkatan yang tinggi akan mendapatkan kenikmatan yang lebih tentunya, dan itu tidak bisa diraih lagi nanti di surga. Maksudnya ketika di surga dia ingin mendapat tingkatan yang lebih tinggi dari yang ditentukan, tidak bisa ya. Dia hanya bisa melakukannya di dunia, karena dunia adalah tempat untuk melakukan amal, tempat untuk beramal, sedangkan surga adalah tempat untuk merasakan atau memetik buah dari jerih payah di dunia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah kita cukupkan dulu kajian kita pada kesempatan kali ini, dan kita lanjutkan di pertemuan mendatang biiznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.